Oke, kembali lagi pemirsa dengan saya Asep Tapip dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Kita lanjutkan di segmen kedua ini lebih mengupas lagi tentang kondisi hati ya. Kalau tadi kondisinya hati seperti apa, selanjutnya akan kita bicara gangguannya, kemudian hati yang sakit itu seperti apa, dan hati yang sehat itu juga seperti apa. Masih dengan teman ngobrol kita Ustadz Rukmana. Nih Pak Rukmana, kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita tadi sudah bicara tentang kolbun salim, kolbun maridun, dan kolbun mayitun. Sekarang saya coba minta gambaran atau ciri-ciri kalau gangguan hati itu seperti apa, Pak? Kolbun yang mengalami gangguan atau penyakit hati menunjukkan merujuk pada kondisi spiritual dan moral seringkali berkaitan dengan sikap akhlak yang buruk. Artinya ciri-ciri hati yang tidak baik itu kita berperilaku yang tidak baik. Artinya etika itu tidak ada, misalkan dia lebih banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun bisa saja mendolim orang, menyakiti orang. Itulah salah satu bentuk dalam kondisi hati yang tidak baik. Gitu. Terganggu hatinya seperti itu. Jadi bukan hanya penyakit hati yang hepatitis saja ya. Betul. Kalau itu mau fisik ya. Betul. Tapi juga tadi sikap buruk kepada orang, negatif thinking ya. Suudon, gitu ya. Itu gangguan-gangguan hati. Ada yang lain nggak Pak gangguan hati? Ya banyak sekali sebetulnya. Ini salah satu hal yang harus kita hindari Pak Asep ya, karena kita tidak lepas dari hidup bermasyarakat, artinya bukan hidup individual. Artinya ketika kita hidup di masyarakat ataupun di tempat kerja, maka kita sebaiknya menghindarilah hal-hal seperti itu. Misalkan ada perasaan tidak suka, ada perasaan benci dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa hati kita dalam keadaan gangguan gitu. Artinya hati ini harus kita perbaiki untuk supaya tidak ada perasaan-perasaan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan yang paling itu adalah merugikan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bebas untuk beraktivitas karena di dalam diri kita ada sesuatu gejala hati terganggu dengan hal-hal yang negatif. Ada nggak ciri-ciri yang lebih spesifik lagi Pak? Hati itu sedang sakit. Nah, hati yang sakit atau ciri penyakitnya ya bisa saja itu dikatakan dia mempunyai sifat yang iri dengki lah, tidak senang melihat kemajuan orang lain. SMS ya. Iya, artinya susah melihat orang lain senang gitu. Justru orang yang hatinya lagi gangguan itu biasanya tidak menerima kelebihan orang biasanya. Walaupun misalkan dia itu orangnya hebat, baik, tetap di mata dia kan jelek karena udah berpandangan sangat buruk sekali kepada seseorang. Ini yang harus kita waspadi dan kita jaga supaya hati itu tidak seperti itu Pak Saiful. Jadi SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Gitu ya. Jadi itu hindarinya, itu ciri-ciri yang paling mudah dilihat gitu, Pak, bahwa hatinya itu sedang dalam gangguan. Walaupun sebenarnya banyak lagi ciri lainnya ya. Banyak seperti hasad, ria gitu kan, pencitraan itu kan, ingin dihargai oleh orang lain tapi dia sendiri tidak bisa menghargai orang lain, ingin dipuji. Itu kayaknya penyakit pejabat hari ini ya. Wah, sekarang di masyarakat sekarang sudah bukan rahasia umum lagi Pak Asep ya. Sekarang banyak sekali orang yang ingin pencitraan, merasa ini oleh saya dan sebagainya. Ini kalau udah ada kalimat-kalimat seperti itu, maka dia seolah-olah merasa bangga dengan kemampuan dia sendiri. Padahal itu semua adalah anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tempat bencana memanggul beras gitu ya. Kalau nganterin sendiri itu luar biasa. Apalagi banyak ya pencitraan ya. Kemudian melihatkan pasangan yang ideal gitu, indah di dalam medsos ya. Kenyataannya bubar gitu. Nah itu kan berarti itu udah dalam hati ya, ingin kelihatan orang baik gitu ya. Ingin golongan hebat gitu. Padahal senyatanya ada dalam ketidakbaikan. Nah sekarang sebaliknya nih, bagaimana kondisi hati yang sehat? Biasanya hati yang sehat itu selalu menyenangkan. Artinya diajak bicara enak dengan teman, dia tidak selalu berpikiran negatif, tidak suudon, tidak menyebarkan hoak, atau tidak berbuat yang mengecewakan orang, ataupun dia selalu menjaga hatinya dalam keadaan sehat atau selamat gitu. Bersih gitu. Jadi kemampuan dia datang, kelompok tidak merasa terganggu. Justru kalau orang yang menanamkan hati yang kolbun salim itu selalu dirindukan dan didambakan oleh setiap orang gitu. Karena biasanya orang yang hatinya bersih itu selalu bisa membantu, di mana
ketika seseorang mendapatkan kesulitan, kesusahan, karena memberikan bantuan sama teman itu bukan berarti secara finansial saja, memberikan solusi ketika orang mendapati musibah ataupun masalah, dia memberikan solusi yang positif, sehingga merasa terbantu, bukan berarti dengan materi saja, bisa membantu dengan jalan keluar seperti apa, atau dengan kalimat kata-kata yang memotivasi lah, memotivasi yang berpikiran positif untuk membantu orang itu tersebut. Jadi simpati dan empati itu ungkapan hati yang baik, ya. Yang baik, ungkapan hati yang sehat untuk menyikapi kenyataan teman-teman di luar, ya. Sehingga dengan kondisi hati yang baik, maka dia akan bisa merasakan kegalauan orang, ya. Sehingga kehadirannya dia itu bisa memberi jalan keluar. Ya, senyumannya saja juga sudah menjadi penyelesai masalah. Sodakoh itu sebetulnya. Apalagi tindakannya, ya. Dengan senyum saja orang merasa terselesaikan. Oke, jadi memang hati ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan ada keterangan kan, kalau hatinya rusak, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau hati itu busuk, maka busuklah. Itulah yang disebut dengan kolbu, bahwa kolbu. Nah, yang pas saja di kuluh, ya. Iya, betul. Warnanya apa? Apabila dia rusak pasad. Kapal dia mugotan, baiklah semuanya. Gitu. Jadi pelihara hati, jagalah hati, ya, jangan dikotori. Ala ina mugotan. Kuluhu jasada fil jasadi, gitu kan. Iya, jadi kalau hatinya jelek, rusak, maka seluruh tubuhnya rusak, termasuk pikiran juga akan rusak, karena semua ada dalam hati awalnya, ya. Demikian segmen ini, kita jumpa lagi setelah yang banyak lewat ini.